Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang kita yang materi bab ketiga ya, fungsi kuadrat ya. Yang pertama kita kemarin ada bilang berpangkat ya, terus persamaan kuadrat. Sekarang kita yang fungsi kuadrat ya. Kalau udah masalah fungsi ini jadi intinya kita menggambar di diagram kartesius ya. Jadi kalau fungsi kuadrat ya ini kita singkat dengan FK gitu ya. FK ini gimana dia bentuk umumnya? Nah, dia ini Fx ya. Jadi dia ini Fx ini dia sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C ya. Kalau dia persamaan kuadrat dia sama dengan 0 ya. Karena kita menggambar ya. Kalau menggambar dia Fx ya. Fx ini tidak boleh dia sama dengan Y ya, atau dia Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, tidak ya, bentuk umum ya fungsi kuadrat. Terus kita melukis fungsi kuadrat. Melukisnya dua cara tuh ya. Yang pertama dikasihnya X-nya berapa, nanti gantikan persamaannya berapa gitu ya. Itu cara yang kedua ya, yang pakai langkah-langkah ya. Langkah-langkahnya, jadi sebelum menggambar itu dia langkah pertama kita cek A-nya ya. A ini yang di depan X pangkat 2 ya. Kalau dia A-nya ini besar dari 0, artinya grafik yang kita gambar nanti terbuka ke atas. Atau dia kalau A-nya kecil dari 0, ini grafiknya dia terbuka ke bawah. Di langkah pertama ya. Terus langkah kedua kita cek lagi nilai diskriminannya, nilai D-nya. Kalau D-nya ini besar dari 0, grafik yang kita gambar nanti dia memotong sumbu X di 2 titik. Ini kalau dia terbuka ke atas ya, ini kalau dia terbuka ke bawah, ini sumbu X. Tidak ya, memotong X-nya di 2 titik. Nah, terus kalau dia D-nya sama dengan 0, ini yang kita gambar nanti dia menyinggung sumbu X. Ini ya, kalau ini dia memotong ya, memotong, ini dia menyinggung. Jadi kalau memotong minimal 2 titik, menyinggung dia harus 1 titik. Terus kalau D-nya kecil dari 0, dia ini tidak memotong, tidak menyinggung, tidak menyinggung. Nah, jadi yang kita gambar nanti itu dia menjauhi sumbu X grafiknya. Ini dia terbuka ke atas ya, nggak sampai ke sumbu X. Ini dia juga nggak sampai ke sumbu X. Langkah kedua ya. Langkah ketiga, ini kita tentukan titik puncaknya lagi. Titik puncaknya yang ini ya, yang ini ya. Boleh dia di atas, boleh di bawah ya. Dia titik puncaknya. Jadi dia itu harus di atas ya, kadang dia puncaknya di bawah atau dia di atas gitu ya. Titik puncaknya kita kasih simbolnya dia X, YP ya. X ini dia X-nya simetris. X ya, ini dia X simetris. YP ini dia Y-nya puncak. Nah, maksudnya gini tuh ya. Nah, ini bisa titik puncaknya ya. Nah, ini kan simetris deh. Membagi sumbu X kiri kanan sama besar, terus dia di ujung, nah itu puncak namanya. Atau ini gambar ya, nah, ini dia X, YP, ini dia X, YP, sama nih ya, membagi X kiri kanan sama besar, dia di puncak. Terus yang rumus lagi, X ini dia rumusnya min B per 2A, atau dia ini rumusnya dia X sama dengan X1 tambah X2 per 2. Ini akar-akarnya ya, X1 tambah X2 per 2, ekspresinya akar-akarnya. Atau dia yang YP ini lagi, Y puncak ini rumusnya dia D per min 4A. Ingat D-nya B pangkat 2 kurang 4AC. Atau YP ini dia rumusnya, kalau tadi bentuk umum kita kan Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Karena X-nya simetris,
ganti X-nya XS. Kalau dia simetris dia pasti pasangan dengan Y puncak, YP ya. Nah, itu rumus kita ya, dua macam rumusnya. Rumusnya. Terus langkah yang berikutnya dia, ini kita menentukan titik potong ya. Kita tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y gitu ya, dan sumbu Y. Ingat ya, langkah 34 ini boleh apa ya, boleh 4 2 atau 3 2 ya, misalnya ya. Kalau dia titik potong dengan sumbu X ya, kalau dia titik potong ya, kalau dia titik potong dengan sumbu X, ini artinya dia Y-nya sama dengan 0. Nanti dapat sini kita X1, 0, X2, 0. Kalau dia titik potong dengan sumbu Y, nah ini dia X-nya sama dengan 0 ya. Dapat nanti kita pasang dia 0, Y ya. Itu rumusnya ya, langkah-langkah kita baru kita contoh ya. Kita tentukan titik puncak gitu. Titik puncak. Nggak ya, kalau di soal itu macam-macam ya. Ada namanya titik puncak, atau bisa jadi namanya katakan titik balik, atau bisa jadi namanya titik belok. Tergantung di soal nanti ya. Titiknya sama titik puncak. Dikasihnya kita di sini F sama dengan Y ya. Y sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 5. Kalau kita titik puncak, kita menentukan XS, YP gitu ya. XS nya dulu ya. XS nya rumus kita dia min B per 2A. Nah di sini yang A nya 1 ya, di depan X ya. Ini A, ini dia B, ini dia C. XS sama dengan min B per 2A. Ini sama dengan min di rumus ya, min di rumus B nya 6 per 2A ya, 2 kali 1 disama dengan dia min 3. Terus yang kedua YP nya lagi, YP ini rumus kita tadi D per min 4A. Jadi sama dengan B pangkat 2 kurang 4AC per min 4A. Atau sama dengan ganti B nya, B nya 6 pangkat 2 kurang 4, A nya 1, C nya 5 per min 4 kali 1. Ini sama dengan 36 dikurang 20 per min 4, atau min 16 per 16 ya, 16 per min 4. Ini sama dengan dia min 4. Jadi titik puncaknya mana dia? Min 3, min 4. Yang nomor apa ya? Yang nomor 1 contohnya ya. Nah, terus yang nomor 2 tadi, lukis grafik. Katanya di sini Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 8. Kita cek ya. Di sini A nya 1, B nya min 6, C nya 8. A nya 1, A nya sama dengan 1. 1 ini dia lebih dari 0. Artinya gambar kita nanti terbuka ke atas. Nah, ini langkah pertama tadi ya. Langkah kedua, D nya lagi. D sama dengan B pangkat 2 kurang 4AC. Jadi min 6 pangkat 2 kurang 4, A nya 1, C nya 8. Jadi 36 dikurang 32. Ini sama dengan dia 4. 4 ini dia besar dari 0, artinya dia memotong sumbu X di 2 titik. Nah, ini langkah 1, langkah 2 tadi ya. Ini langkah pertama ya, langkah kedua. Ini gambar untuk grafik kita nanti ya. Nah, terus langkah ketiga, ini misalnya kita tentukan titik potong dengan sumbu X ya. Jadi dia titik sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X, jadi Y-nya sama dengan 0. Jadi yang Y tadi sama dengan 0 ya. Kalau dia sama dengan 0, langsung kita pakai sebelah kanannya. Dapat ini dia X kuadrat
kurang 6x tambah 8 sama dengan 0. Nah ini kita faktorkan ya. 8 dikali berapa? Kalau dijumlahkan hasilnya min 6. Dapat nih kita min 4 dengan min 2 ya. Min 4 kali min 2 8. Min 4 tambah min 2 6 ya. X nya pangkat 2 ya. Hasil kurung 2 ya. Nah, ini sama dengan 0 ya. Ini X kurang 4, ini X dikurang 2. Dapat X nya sama dengan 4 atau X nya sama dengan 2. Nah, kapan X nya 4? Kalau Y nya 0. Dapat kita 4,0. Kapan X nya 2? Kalau Y nya 0, dia 2,0. Terus yang berikutnya tipe sumbu Y lagi. Tipe sumbu Y. Kalau kita potong dengan sumbu Y, ini artinya dia X nya sama dengan 0 ya. Jadi dia Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X tambah 8. X nya 0. Jadi Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 6 kali 0 tambah 8. Ini habis semuanya ya. Dapat Y sama dengan 8. Dapat ini pasangan kita X nya 0, Y nya 8. Nah, langkah keempat ini ya. Tadi kita tentukan titik puncak ya. Titik puncak itu dia x, yp ya. Nah, x nya tadi rumus kita min b per 2a. Min di rumus ini b nya dia min 6 ya. Jadi min 6 per 2a nya 1. Jadi 6 per 2 ya 3. Yp nya lagi ini dia d per min 4a. B kuadrat kurang 4AC per min 4A. B nya min 6 ya. Min 6 kuadrat kurang 4, A nya 1, C kali 8 ya. Per min 4A. A nya 1 ya. Jadi 36 dikurang 32 per min 4. Dapat dia min 1 ya. Di x, y, p kita dia 3, min 1. Atau selainnya gini ya, x. Karena tadi udah kita cari akarnya dapat 4 dengan 2 ya. Kita ke rumus yang kedua ya. X1 tambah X2 per 2 gitu ya. X1 nya 4, X2 nya 2 per 2. Jadi 6 bagi 2 ya, 3. YP nya lagi. Tadi kan rumus kita dia X kuadrat dikurang 6X ditambah 8. Kita dapat x nya 3. Kita ganti si y nya ini, yang x nya ini ya, dengan 3. Dapat ya ini 3 kuadrat kurang 6 dikali 3 tambah 8. Karena x nya ini kita ganti dengan x, jadi y nya tidak y puncak. Dapat di sini kita yp sama dengan 9 kurang 18 tambah 8 ya. Dapat dia min 1. Sama nih ya, 3, min 1. Nah, dapat kita semuanya dari min 4,0 dengan 2,0 terus 0,8. Terus yang terakhir kita dapat 3, min 1. Nah ini mau kita gambar lagi semuanya. Ingat ya, kita grafiknya terbuka ke atas. Y nya yang paling tinggi 8 ya. Jadi lebih banyak di yang positif kita ya. Dia 4,0 ini misalnya ya. 4,0 ini ya, 2,0 ya, 4,0 2,0 terus ada 0,8 ke atas ya. Di 0 ya, di 0,8 terus tengah-tengahnya 3, min 1 ya. Ini misalnya 3 ya. Kan 3 ini antara 2 dengan 4 ya. Ini min 1. Nah ini dari titik puncak tadi ya, 3, min 1. Min 1. Nah, ini kita hubungkan semua ya. Kalau dia fungsi kuadrat ini kasusnya melengkung ya. Jadi kita hubungkan semuanya gitu. Dia melengkung gitu ya. Nggak pas ya. Jadi jangan dibuat patah-patah gini ya. Dia harus
melengkung ini grafiknya. Contoh nomor 2, sifat grafik fungsi kuadrat ya. Yang ini harus dipakai hafalannya ya. Kalau tadi bentuk umumnya ini ya, Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C ya. Jadi kan ada 4 besaran ya. Yang pertama ada A gitu ya, ada B, ada C, ada D besar ya, diskriminasi. Kita ambil yang A gitu ya. Yang A. Untuk yang A ini dia terbagi 2 gitu ya. Terbagi 2 ya. Yang pertama ada dia A-nya ini tadi yang besar dari 0 dengan yang kecil dari 0 ya. Kalau A yang besar dari 0, ini grafik kita terbuka ke atas ya. Terbuka ke atas. Nah, ini gambarnya ya. Kalau kecil dari 0, ini dia terbuka ke bawah. Ini ya, yang A. Yang B-nya lagi. Kalau yang B ini dia hubungannya dengan si A tadi ya. Ada ini sifatnya kalau A-nya besar dari 0, B-nya besar dari 0. Atau A-nya kecil dari 0, B-nya kecil dari 0. Ini dia sama tanda ya. Besar-besar kecil-kecil ya. Sama tanda. Kalau sama tanda ini artinya puncak di kiri ya. Kalau sama kiri ya, di hierarki ya, sama kiri. Jadi puncak di kiri sumbu Y. Ya, di kiri sumbu Y. Atau dia ini kebalikannya ya, belang-belang. Kalau A-nya besar, B-nya kecil. Atau kalau A-nya yang kecil, B-nya yang besar. Ini namanya dia beda tanda. Ini dia beda tanda. Kalau dia beda tanda, ini puncak di kanan ya, sumbu Y. Di kanan sumbu Y. Jadi kalau dia beda kiri ya, kalau beda kanan ya sama kiri. Jadi sama kiri beda kanannya, sama kiri beda kanan. Nah, terus yang C-nya lagi ya. Yang C. Kalau C ini dia titik potong langsung dia intinya ya, yang C ini. Ada dia ketika C-nya besar dari 0. Kalau C-nya besar dari 0, ini dia grafik memotong sumbu Y positif. Atau dia ini di atas sumbu X. Di atas sumbu X. Ada lagi dia C-nya kecil dari 0. Kalau C kecil dari 0, ini dia grafik memotong sumbu Y negatif. Atau dia ini di bawah sumbu X. Sumbu X. Terus ada lagi dia C-nya sama dengan 0. Kalau C sama dengan 0, ini dia memotong melalui ya, grafik melalui titik koordinat ya, 0,0 ya. Nah, ini kalau C-nya sama dengan 0. Yang D-nya lagi ya. Kalau D ini terbagi. Kalau D ini dia terbagi 3 juga ini, yang tadi ya, langkah kedua. Ada dia D-nya ini besar dari 0. Kalau dia besar dari 0, tadi dia grafik memotong sumbu X di 2 titik. Di 2 titik. Jadi ini kata dia yang terbuka ke atas ya, terbuka ke bawah. Terus dia ada D-nya sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0, ini dia grafik menyinggung lagi ya. Grafik menyinggung sumbu X. Kalau dia menyinggung di 1 titik tadi, ini ya. Di 2 titik tadi ya. Terus ada lagi D-nya ini kecil dari 0.
Ini dia tidak memotong, tidak menyinggung ya, sumbu X. Jadi grafik tidak memotong, tidak menyinggung sumbu X. Tidak menyinggung sumbu X. Nah, ya. Kalau kamera sama gitu ya, dia menjauhi sumbu X. Ini terbuka ke atas ya, terbuka ke bawah ya. Nah, coba kita contoh kita ya. Tentukan nilai A, B, C dan D ya dari grafik berikut. Kita cek ya. Yang A-nya ini terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke bawah tadi A-nya gimana dia? Kecil dari 0 ya. Yang B-nya lagi ya. Nah, ini puncaknya mana nih? Puncaknya di sebelah kanan ya. Kalau di kanan artinya apa? Antara A dengan B dia beda tanda ya. Kalau kanan dia beda tanda ya. Kalau A-nya kecil artinya B-nya besar dari 0. Yang C-nya lagi, dia ini memotong sumbu Y negatif atau terletak di bawah sumbu X. Nah, artinya C-nya ini kecil dari 0. D-nya lagi, yang grafik ini dia tidak menyinggung, tidak memotong sumbu X, artinya D-nya kecil dari 0. Ini contohnya ya.